mengenai Ino yang dianggap underrated dan melihat perjalanan dari Johnny yang begitu panjang banget. Dari 100%, Johnny hanya mendapatkan 4% saja. Bahwa Chaeryeon ini dinilai tak punya visual, bahkan dia itu seringkali disebutkan tidak cantik seperti itu. Dan Dead Boom, ia hanya mendapatkan bagian 10 detik saja guys. Annyeonghaseyo Cengidul, Yusul Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan mungkin semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, juga untuk hari ini kita akan membahas mengenai 4 idol K-pop di setiap grupnya. Itu kalau kita lihat underrated. Kenapa mereka underrated? Tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang mereka bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah cinggu, kalian tuh pasti tahu bahwa dalam sebuah grup itu kan ada yang populer dan ada juga yang agak kurang populer di setiap grupnya, benar nggak? Kalian tuh tidak menyangka tentang hal itu, pasti hal ini juga akan terjadi gitu di setiap grupnya. Namun nggak semua grup kok seperti itu, tapi di beberapa grup kalau aku perhatikan ada yang seperti itu. Lalu siapa aja sih mereka? Oke, kita mulai dari list yang pertama. Ini adalah menurut opini aku secara pribadi. Kalau kalian nggak setuju, silahkan nanti kritik dengan cara yang bagus di kolom komentar ya. Nah untuk di list yang pertama itu ada member dari Stray Kids yaitu Ino. Ino merupakan member dari Stray Kids yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1998 di Gimpo, Korea Selatan. Posisinya di grup adalah sebagai main dancer, vokalis, dan juga sub rapper. Beberapa fakta tentang Ino adalah dia ini mulai menari sejak masih di sekolah menengah. Dia juga merupakan penari cadangan untuk BTS selama tur Jepang. Tak hanya itu saja, ia juga tampil dalam MV BTS Not Today sebagai penari cadangan. Ia juga pernah muncul di Nat Geo beberapa tahun lalu ketika ia mengikuti audisi untuk Cube Entertainment. Dia menjalani training selama 1 tahun dan ia disebutkan punya kepribadian yang unik dan menyenangkan. Kepribadian yang ia miliki adalah 4D. Nah, kepribadian 4D sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang punya karakter unik, yaitu aneh. Terkadang terlihat cool atau pendiam, tapi kadang-kadang tiba juga kocak dan tertawa sendiri seolah-olah punya dunia mereka sendiri. Pokoknya sifatnya random banget ya guys. Dan mengenai Ino, salah satu topik yang sering kali dibicarakan oleh netizen adalah tentang visual Ino yang dianggap underrated. Underrated dalam artian apa sih? Underrated itu bukan berarti Lino nggak punya visual ya guys. Lino itu justru bervisual banget gitu ya kan. Tapi visual dari Lino itu kurang kenotis. Dicatat itu yang dimaksud dengan underrated visual. Bukan visualnya yang nggak bagus gitu, tapi dia itu kurang kenotis. Ngerti nggak? Jangan ada yang salah paham ya. Nah cinggu, kalian tau nggak, di Stray Kids sendiri pada awalnya itu nggak ada posisi visual resmi. Hyunjin juga bahkan bukan visual resmi. Hanya saja pembuat gambar membuatnya menjadi lebih seperti visual resmi dari Stray Kids. Dan sejak Stray Kids ini debut, JYP Entertainment itu mendorong Hyunjin ini untuk ditampilkan sebagai visual dari Stray Kids, dan bahkan para member dari Stray Kids juga setuju kok bahwa yang menjadi visual di grupnya adalah Hyunjin dan juga Lino. Dan pasti juga pada tahu dong ya bahwa Dance Racha itu menjadi visual di grup. Selain itu, Felix juga baru-baru ini mulai didorong sebagai visual dari grup, terutama sejak era yang God's Menu. Nah cinggu, di forum komunitas online K-pop sudah ada netizen yang membahas tentang topik mengenai Ino yang dianggap underrated. Mereka pun memberikan beragam komentar. Salah satunya adalah ada yang berkomentar kayak gini, bahwa kehadiran Lino di panggung itu bukanlah api seperti anggota lain, terutama Felix dan juga Hyunjin. Api dalam artian yaitu kurang mendapatkan killing part loh guys. Kayak Hyunjin itu kan kerap kali ini mendapatkan killing part. Habis itu Felix juga kerap kali mendapatkan killing part. Apalagi di God's Menu itu benar-benar kayak ngekill banget sih partnya Felix. Itu yang ngebuat banyak orang kayak terpesona gitu loh dengan penampilan dia gitu. Sedangkan untuk Lino itu kurang mendapatkan killing part. Jadi ini yang membuat pesonanya agak kurang terpancar. Ngerti nggak? Namun seperti yang aku lihat sekarang ya, dari waktu ke waktu Lino juga sudah mendapatkan banyak sekali attention dan juga mulai banyak ditonjolkan sih. Contoh kayak di MV dari Stray Kids yang kayak drama anak sekolah itu, visual dari Lino kan benar-benar kayak ditonjolin banget guys. Dan selain itu bagian bernyanyi dari Lino juga enggak sedikit-sedikit banget sih, apalagi di Thunderous itu lumayan loh. Nah kalau kalian sendiri sebagai stay, bagaimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga merasa bahwa visual dari Lino kurang ditonjolkan oleh JYP Entertainment atau bagaimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sebenarnya di Stray Kids ada salah satu member yang menurut aku emang agak kurang kesorot. Contohnya kayak Seungmin dan juga IN. Maybe nanti kita bisa bahas mereka di next time ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke idol yang kedua. Ini adalah Johnny dari NCT.
Johnny Soh, aka Johnny, itu lahir di Chicago pada tanggal 9 Februari 1995. Di NCT 127, dia punya posisi sebagai subvokalis dan rapper. Dan pada bulan September 2008, ia diterima di SM dan menjadi trainee melalui SM Global Audition yang diadakan di Chicago dan menyanyikan lagu pujian gereja pada saat itu. Dan selama masa trainee-nya, dia mendapatkan banyak pengalaman. Dia juga berlatih dengan member dari EXO. Lalu pada tahun 2012, ia juga muncul dalam pemotretan poster serial TV SBS To The Beautiful You. Pada tanggal 15 Oktober 2012, ia juga muncul di K-pop Bootcamp dari ABC News di Australia. Dan pada tanggal 23 Desember 2013, Johnny juga menjadi salah satu dari kelompok keempat peserta pelatihan yang diperkenalkan sebagai anggota SM Rookie. Nah, untuk SM Rookie sendiri, SM Rookie ini merupakan tim peserta pelatihan pradebut dari artisnya SM Entertainment. Dan pada saat itu Johnny ini diperkenalkan bersama dengan Ten dan juga Yuta. Lalu di tahun 2014, dia bersama dengan Taeyong, Irene, Segi itu muncul di majalah Celebrity. Lalu pada bulan April 2016, ia juga muncul di musim pertama reality show NCT Live berjudul NCT Live in Bangkok yang berfokus pada SM Rookie dan juga perjalanan mereka menuju debut. Lalu pada tanggal 8 Agustus 2016, ia ikut membintangi video music Ready For You Love dari Jaemin. Jadi Cinggu, itu adalah sekilas mengenai Johnny Suh. Dan kalau kita berbicara tentang NCT sendiri itu punya member yang banyak banget. Dan kita emang tahu bahwa mereka itu sudah dibagi ke dalam beberapa subunit. Untuk Johnny sendiri, dia itu mendapatkan satu subunit. Subunitnya adalah NCT 127. Dalam suatu kelompok grup yang punya member banyak, hal-hal seperti ini nggak dapat kita pungkiri ya guys, pasti akan ada yang terjadi. Ada member yang paling kesorot banget, tapi ada juga member yang kayak tenggelam banget gitu, dikarenakan popularitas dari member-member yang lain. Salah satunya adalah Johnny. Menurut aku Johnny juga seperti itu. Kalau aku lihat Johnny ini kurang ditonjolkan di SM Entertainment. Kita lihat aja bagian bernyanyinya. Bagian bernyanyi dari Johnny juga tidak terlalu banyak. Apalagi dia juga bagiannya adalah sebagai subvokalis ya, dan juga sub-rapper. Kalian itu pasti tahu bahwa kalau kita berposisi sebagai subvokalis dan juga sub-rapper, kita agak sulit sih untuk mendapatkan line yang paling banyak. Karena setahu aku, yang mendapatkan line banyak itu adalah main vokal, habis itu juga lead vokal. Kalau dibanding rapper, of course main rapper dan juga lead rapper itu pasti yang akan mendapatkan line paling banyak. Sedangkan untuk Johnny, dia itu posisinya adalah sebagai sub-rapper dan juga sub-vokalis. Of course, kita juga nggak bisa mengharapkan line-nya itu akan banyak banget di lagu-lagu dari NCT. Di lagu-lagu dari NCT, dia juga jarang mendapatkan killing part. Namun di era Kick It, menurutku Johnny juga udah banyak kesorot. Terlebih image dari Johnny juga sangat sesuai dengan lagu tersebut. Tapi yang dipampir menurutku agak kurang ya. Apalagi untuk lainnya juga demikian guys. Dari 100% Johnny hanya mendapatkan 4% saja. Dan melihat perjalanan dari Johnny yang begitu panjang banget, dari sejak dia training sampai dia debut, tentu kita sebagai penggemar mengharapkan yang terbaik untuk Johnny, terutama dalam promosi solonya. Promosi solo itu bukan hanya tentang merilis lagu guys, bukan, tapi bagaimana dia itu ditampilkan oleh agensinya. Kalian tahu nggak guys, agensi-agensi untuk mempromosikan artis mereka secara solo, mereka itu akan melakukan banyak hal. Salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya media play. Jadi media play ini adalah sebuah kerjasama bersama dengan media-media, apakah itu media online, media cetak, dan juga sebagainya. Biasanya media-media ini akan merilis artikel tentang idol tersebut. Entah itu tentang tingkah lucunya kah, tingkah konyolnya kah, bagaimana dia di masa kecil, bagaimana visualnya dilirik oleh orang, bagaimana orang-orang membicarakannya. Itulah yang dimaksudkan dengan media play. Sedangkan untuk Johnny, aku jarang banget menemukan artikel tentang dia. Serius deh guys. Kalau karir dalam grup, tentu karirnya Johnny di NCT itu kan bener-bener kayak sukses banget ya. Apalagi dengan kepopularitasan dari NCT yang begitu mendunia. Bahkan Cinggu, NCT, terutama NCT 127 nih saat comeback kemarin, itu mendapatkan predikat triple million seller, alias penjualan album mereka sudah lebih dari 3 juta. Bayangin, itu adalah kesuksesan dari NCT. Kita tahu bahwa grupnya emang sangat sukses banget, tapi gimana dengan solonya? Karena Cinggu, kalian tahu nggak? Setiap idol K-pop, apalagi mereka itu debut dalam sebuah grup, mereka itu nggak bisa mengandalkan grupnya untuk selama-lamanya. Karena mereka tahu, pasti suatu saat nanti mereka juga akan memiliki aktivitas solo. Nah, gimana dengan aktivitas solo mereka gitu? Kalau nama mereka juga belum begitu besar. Tentu ini akan menjadi kesulitan untuk mereka melihat bagaimana persaingan di industri music K-pop atau industri hiburan di Korea sana yang benar-benar ketat banget Cinggu. Dan sebenarnya selain Johnny ada juga beberapa member dari NCT yang menurut aku masih underrated banget. Mulai dari Taeil, habis itu siapa lagi ya? Mungkin ada yang bisa menambahkan, ntar komen di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas mereka di video yang berikutnya. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang ketiga. Ini adalah dari ITZY. Untuk di ITZY sendiri menurut aku adalah Chaeryeong.
Chaeryeong itu lahir pada tanggal 5 Juni 2001 di Yongin, Gyeonggi, Korea Selatan dengan nama Lee Chaeryeong. Chaeryeong pertama kali memulai karirnya sebagai seorang idol setelah tampil sebagai kontestan di reality show kompetisi televisi K-pop Star 3 pada tanggal 24 November 2013 bersama dengan sang kakak perempuan Lee Chaeyeon. Kedua saudara perempuan itu tersingkir dari acara kompetisi itu dan mereka pada akhirnya bergabung bersama dengan JYP Entertainment dan menjadi trainee di agensi tersebut. Nah, setelah berlatih selama lebih dari 1 tahun sebagai idol, pada tanggal 5 Mei 2015, ia bersama dengan saudara perempuannya itu bergabung ke dalam program 16 yang mendebutkan Twice. Dan pada akhirnya Chaeyeon itu tersingkir di episode terakhir dan karenanya tidak dapat debut. 4 tahun kemudian, pada tanggal 20 Januari 2019, ia terungkap menjadi anggota untuk girl group terbaru JYP Entertainment yaitu ITZY yang debut pada tanggal 12 Februari tahun 2019. Nah, untuk para Mizi itu pasti tahu betul bahwa Chaeryeong ini dinilai tak punya visual, bahkan dia itu seringkali disebutkan tidak cantik seperti itu. Dan kalian tahu nggak? Ada salah satu komentar di sini yang menurut aku sangat menyakitkan hati. Jadi ada sebuah artikel pada saat itu. Artikel ini menampilkan tentang para member dari ITZY yang sedang bersiap-siap untuk tampil di M Countdown. Jadi dalam perjalanan mereka itu kan sering dipotret nih. Dan setelah foto dari Chaeryeong itu diupload ke artikel tersebut, banyak orang yang mengomentari visual dari Chaeryeong secara sadis banget menurut aku ya. Karena komentar mereka sungguh sangat menyakitkan hati banget. Aku aja yang baca komentarnya nggak habis pikir kenapa mereka dapat berkomentar seperti itu. Aku nggak perlu bacain bagaimana komentar mereka karena komentar mereka tidak layak sama sekali untuk ditampilkan. Dan sungguh dikarenakan Chaeryeong ini selalu dinilai tidak punya visual ya. Bahkan sang ibu itu juga pernah meminta para netizen untuk stop menyebut putri kecilnya tidak cantik. Namun kalian juga pasti tahu ya seberapa kejamnya netizen dengan ketika mereka, meskipun kita sudah meminta sama mereka, ya udahlah sih hargai mereka gitu. Mereka itu tidak akan denger guys. Dan meskipun Korea netizen itu selalu menganggap bahwa Chaeryeong ini tidak punya visual, banyak sekali dari netizen internasional yang mendukung Chaeryeong, memberikan kata-kata semangat untuk dia dan juga meyakinkan dia bahwa dia itu adalah cantik. Dan berbicara mengenai dirinya di ITZY, menurutku Chaeryeong juga sudah mendapatkan bagian yang sesuai dengan kemampuannya, mulai dari line yang menurutku tidak buruk, tapi hanya aja agak kurang menonjol sih, dan mungkin itu dikarenakan ia jarang mendapatkan killing part guys. Nah, dari tadi kita kan ngebahas tentang killing part nih. Udah tau nggak killing part itu kayak gimana? Jadi Cinggu, di dalam sebuah lagu itu ada bagian yang namanya killing part. Jadi killing part ini merupakan bagian yang paling potensial di dalam sebuah lagu untuk memancarkan pesona dari idol yang akan menyanyikan bagian tersebut. Dan ini yang akan membuat mereka itu sangat bersinar di saat mereka menyanyikan bagian itu. Dan bagian ini itu akan menjadi bagian yang sangat ikonik banget dan akan selalu diingat oleh orang-orang, dan bagian ini juga akan bikin nagih. Jadi ini yang ngebuat idol itu akan banyak kenotis oleh orang-orang yang menyukai lagu tersebut. Gitu loh Cinggu. Namun sejauh ini seperti yang aku lihat, Chaeryeong belum mendapatkan bagian itu. Kalau kalian sendiri gimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke idol yang terakhir. Ini adalah salah satu member dari Secret Number. Siapa lagi kalau bukan Lea. Lea itu lahir pada tanggal 12 Agustus 1995 dengan nama Ogawa Mizuki. Lea juga merupakan satu-satunya member yang berasal dari Jepang, bahkan ia merupakan member tertua dan paling banyak pengalaman dalam dunia entertainment di dalam grupnya. Menjadi member tertua membuat Lea juga sangat peduli dan juga perhatian terhadap adik-adiknya dalam Secret Number. Meskipun punya usia yang lebih tua dari para member lain, namun pesona dan juga keceriaan dari dalam diri Lea itu membuat orang lain berpikir bahwa dia itu adalah Magni, dan bahkan banyak orang yang menyebutkan dia itu adalah fake Magni di Secret Number. Secret Number bukanlah grup pertama untuk Lea. Sebelum menjadi member dari Secret Number dan bergabung dengan agensi Fine Entertainment, Lea juga sempat mengikuti program Mix Line sebagai trainee individual dan ia tereliminasi di episode ke-7 di ranking 109. Lea juga pernah menjadi anggota girl group Scarp yang menggantikan anggota grup yang telah keluar. Lea bergabung dengan Scarp dengan nama panggung Hana. Namun sayang, grup ini harus bubar pada tahun 2014. Dan Cinggu, ada satu fakta menarik tentang Lea. Tahu nggak? Dia itu ditawari untuk menjadi idol saat dia itu berbelanja bersama dengan sang ibu. Waduh, mungkin dikarenakan pesona dari Lea ya. Itu yang membuat agensi menawari dia pas dia berbelanja. Debak. Dan kalau kita berbicara mengenai Lea di Secret Number, menurut aku Lea ini menjadi member yang dapat aku sebutkan sih underrated ya. Ada beberapa alasan menurut aku kenapa Lea ini menjadi member yang underrated di Secret Number. Yang pertama adalah tentang bagian menyanyi. Bagian menyanyi di Lea itu menurut aku kayak kurang banget, terutama di comeback mereka yang baru-baru ini dengan Fire Saturday. Lea di sana mendapatkan bagian yang kalau kita lihat dari waktunya sih itu kan udah lumayan ya, 15 detik gitu. Tapi kita lihat di sini Lea itu menyanyikan bagian yang sama gitu loh guys, terus berulang-ulang. Lalu di comeback sebelumnya dengan Cat
Cat Boom, ia hanya mendapatkan bagian 10 detik saja guys. Dan di Hoodies dia mendapatkan bagian yang lumayan ketimbang di Wise Saturday dan juga di Cat Boom. Ia mendapatkan line dengan total akumulasi kurang lebih 17 detik. Tapi untuk masalah lain sendiri, kalian tuh perlu tahu ya, untuk masalah line distribution, itu sebenarnya bukan hal yang cukup mudah untuk dilakukan. Karena biasanya untuk masalah line distribution ini, itu banyak pertimbangan guys, sebelum memutuskan siapa yang akan mendapatkan line terbanyak dan juga line tersedikit. Jadi nantinya mereka akan lihat dulu siapa sih yang bagus atau yang cocok karakter suaranya, itu biasanya yang akan mendapatkan line yang banyak. Selain itu, mereka di sini juga melihat posisinya nih. Biasanya yang punya posisi sebagai main vokal, itu akan mendapatkan line banyak. Yang untuk lead vokal juga demikian. Barulah di bagian sub vokal itu akan mendapatkan line yang lebih sedikit ketimbang di bagian lead dan juga main vokalnya guys. Gitu. Nah Cinggu, mungkin ada dari kalian yang pengen menambahin tentang idol-idol yang underrated di grupnya, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Siapa tahu di next time kita bisa bahas ya. Nah sekian aja untuk hari ini, aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi di kolom komentar. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.